Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jemaah Masjid Nurul Yakin, para sepuh, para guru-guru, para asatidzah yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur pada Allah malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah izinkan kita hadir di tempat yang mulia ini, duduk bersimpuh di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan dengkul-dengkulnya kita menandakan padat merayapnya para malaikat untuk hadir mendoakan keampunan atas segala dosa-dosa yang kita lakukan sampai kita pergi meninggalkan majlis ini, insyaallah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang tak istiqamah hingga yaumil qiyamah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa kembali silaturahim di Masjid Nurul Yakin setelah berapa abad saya Bismillah, dengan izin Allah kita kembali bertemu di majlis yang mulia, di masjid yang mulia ini. Dan tema kita pada malam hari ini adalah merancang husnul khatimah. Bapak-bapak, para jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang beramal sepanjang hidupnya seperti amalan ahli surga. Amal-amal baik dia lakukan, dia sholat, dia puasa, dia kerjakan semua kebaikan, dia bersedekah, dia melaksanakan haji, amalan-amalan ahli surga. Tapi waliyahzubillah, kita berlindung kepada Allah, di ujung kehidupannya justru dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Atau sebaliknya, ada orang yang sepanjang hidupnya dia mengamalkan amalan-amalan ahli neraka. Dia berzina, dia berjudi, dia berzina, dia melakukan hal-hal buruk dalam kehidupannya. Ternyata Allah letakkan hidayah di dalam hatinya, di penghujung akhir kehidupannya dia beramal seperti amalan ahli surga. Karena itulah, berbicara tentang kematian, kita semua yang hadir malam hari ini, siapapun itu, pada hakikatnya, pada dasarnya telah terpidana mati. Betul ya? Kita telah tervonis mati. Siapa yang memvonis? Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Itu vonis langsung dari Allah. Mau tua, mau muda, mau selebritis, Ustaz belakangan, semua mati, semua mati. Dan kita sudah terpidana mati. Hanya masalahnya adalah bagaimana bentuk akhir kematian kita. Ini yang tidak ada di antara kita yang hadir di majelis ini pasti semuanya menginginkan husnul khatimah, betul ya? Kita ingin mati dalam keadaan yang baik. Cuma masalahnya husnul khatimah itu bukan sekedar orang tiba-tiba tahu-tahu langsung husnul khatimah. Dia harus mendesain, dia harus merancang bagaimana dia bisa mati husnul khatimah. Allah yang perintahkan itu kepada kita semuanya. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati
muslimun. Muslimun itu artinya adalah seseorang yang sudah tunduk pasrah patuh terhadap perintah Allah. Begitu mati husnul khatimah dia. Itu yang disebut dengan muslim. Walau itu larangan, nggak boleh. Kalau mati saja dilarang, kecuali dalam keadaan muslimun, mestinya hidup juga harus berdiri kokoh menjadi muslim. Jangan digaji 30 juta, dinaikin jadi 50 juta, agama kita jual. Artinya, la haula wala quwwata illa billah. Ngakunya doang mesti. Tapi begitu ditawari gaji naik 50 juta, 100 juta, jabatan dinaikin, yang penting kamu bisa hina agama, kamu bisa keluar dari agama, kamu bisa lecehkan agama, kamu berani lakukan itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Yang kedua, ketika kita bicara tentang mati, Pak, ini adalah pembicaraan orang-orang yang berakal. Ini adalah pembicaraan orang-orang yang cerdas. Jangan dipikir kalau kita ngomongin mati berarti ini adalah omongan orang-orang yang tidak punya masa depan, seperti ungkapan-ungkapan orang-orang orientalis. Orientalis kan sering begitu karena mereka nggak pernah yakin ada kehidupan setelah kematian. Sampai-sampai dulu Allah yarham, ada guru kita, seorang pendiri Persis, ya, seorang pendiri Persis di Bandung, Ustadz Hasan, ya, siapa yang tidak kenal Hasan? Kitab yang masyhurnya yang beliau terjemahkan itu adalah Bulughul Maram, paling terkenal Bulughul Maram, salah satunya Hasan. Ini memang Hasan ini memang masya Allah, ini ulama lokal, ulama Indonesia itu, yang spesialisasi membidangi itu. Keahlian beliau itu adalah menjawab argumentasi orang-orang di luar agama Islam. Jadi keahlian beliau itu adalah berdebat dengan orang-orang ateis, dengan orang-orang Nasrani. Itu biasa ya beliau. Dulu dia sering ditugaskan oleh para ulama-ulama di sekitarnya. Ketika dia berdialog ya Hasan sama salah seorang ateis. Orang ateis itu orang yang percaya Tuhan. Di zaman Pak Imam Mazhab itu disebutnya zindiq. Zindiq itu orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ini orang zindiq ini, orang ateis ini ngomong ke Hasan, apa perasaan Anda nanti begitu Anda mati, tiba-tiba apa yang Anda persiapkan sedemikian rupa ternyata tidak ada? Anda akan menjadi orang yang menyesal, kata orang ateis tadi. Hasan senyum aja, Pak. Orang berilmu gitu, santai aja. Kata Hasan, saya tidak lebih menyesal daripada Anda. Kami ini kalau mati, ternyata apa yang kami yakini tentang hari kiamat, tentang alam barzah, tentang surga dan neraka, ternyata itu tidak ada. Tidak akan mencelakakan kami. Sudah selesai berarti mati. Tidak ada penyesalan, tidak ada lagi kehidupan, apa yang perlu disesalkan. Yang lebih menyesal itu Anda. Andaikan keyakinan kami itu adalah benar, dan ternyata keyakinan semua tentang surga dan neraka adalah hak, benar, maka Anda akan hidup di neraka jahanam yang kekal abadi, dan itulah penyesalan yang sesungguhnya, kata Hasan. Jadi kamu yang benar-benar menyesal nanti. Kalau kami nanti mati, tiba-tiba bangun, nggak ada apa-apa, tidak dibangkitkan, tidak ada, ya selesai, kan begitu. Tapi Anda akan jauh lebih menyesal kalau ternyata apa yang kami yakini adalah sebuah kebenaran. Begini orang beriman itu membentuk keyakinannya tentang adanya kehidupan setelah kematian, itu luar biasa. Jadi obrolan kita malam ini obrolan orang-orang cerdas. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Ya, Nabi SAW mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu mengekang emosionalnya, hawa nafsunya. Itu orang cerdas. Bukan orang yang gagah-gagahan bisa ngalahin orang, orang yang bisa jadi jagoan. Bukan itu orang cerdas. Orang yang bisa menaklukkan orang lain, berdebat bisa mengalahkan orang, bukan itu orang cerdas.
orang yang ketika ada kesempatan dia bisa mengalahkan orang lain, dia kekang hawa nafsunya. Sebagaimana Rasulullah SAW. Rasul itu dulu pertama dakwah, Pak, itu kan dibully, caci maki, dihina, segala macam, baik orang terdekat, tetangga, pamannya, semua hina Rasulullah. Begitu Nabi berhasil membuka kemenangan di Mekah dengan peristiwa Fathu Mekah, dibuka itu pintu Mekah, Nabi menang. Nabi kan menjadi penguasa paling berkuasa untuk melakukan apapun di Mekah, betul nggak? Itu semua orang yang pernah nyaci, pernah hina, gemeteran, takut itu. Wah, habis urusan, hancur di masa depan, gitu. Mereka orang kafir begitu, yang dipikirin itu ya kalau dunia masa depan itu. Bahkan Nabi sudah menyebutkan 5 orang yang disebut sebagai DPO, daftar pencarian orang. Tangkap 5 orang ini, walaupun dia bersembunyi di balik sutra Ka'bah, tangkap, bunuh, kata Nabi. Itu makin kebetulan aja tuh orang-orang yang pernah bilang Nabi pikir dia salah satu di antara 5 orang. 5 orang ini, 2 di antara 5 orang ini adalah artis plus manajemennya. Dulu ada Pak, artis manajemen udah ada dari dulu. Artis plus manajemennya ada, Pak. Kalau dulu kan artisnya itu penyair, yang membiayai penyair kan itu namanya manajemennya tuh. Ini mau biayai sekiranya penting, hina Muhammad pakai sayur-sayur, wah aja loh. Itu kata Nabi, tangkap dari 5 orang, ngumpet di mana dia, bunuh, kata Rasulullah. Aku gemeteran, tiba-tiba lagi gemeteran begitu, dikumpulin itu orang-orang, makin gemeteran gak Pak? Wah, punya urusan ini. Paman-paman Nabi langsung keluar tuh sifat aslinya tuh. Ya Muhammad, engkau kan keponakan kami, engkau adalah Al-Amin. Dulu aja mereka dihina. Begitu Nabi Muhammad menang, langsung dipuji-puji. Untuk apa? Untuk menghindari hukum. Lagi gemeteran begitu, Rasul ngomong begini di dekat pinggir Ka'bah. Nabi ngomong begini, enaknya orang-orang kayak kali ini diapain? Oh, makin gemeteran lagi gitu. Menurut kalian nih, enaknya nih orang kayak kalian ini diapain? Jejer kepada ada Armando, ada Kalian, dan jejer itu kok, atau gemeteran paman, mau paman. Udah pada gemeteran, enaknya orang-orang kayak kalian yang tiap hari ngina, nyaci, jatuhin agama orang, enaknya diapain ini? Ada takut ya? Wah, dipuji-puji tuh Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya hari ini adalah hari kemaafan. Coba lihat, hari ini hari kemaafan. Kalian aku maafkan sebagaimana 10 orang saudara Yusuf ketika Yusuf memaafkan 10 orang saudaranya yang telah berbuat zalim padanya. Nabi Muhammad belajar pada sirahnya Nabi Yusuf. Makanya sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi itu panduan kita beramal, bukan cuma dongeng pengantar tidur, bukan. Nabi Muhammad pakai dalam situasi-situasi tertentu, dipakai oleh Nabi Muhammad itu. Teladan Rasulullah di dalam memaafkan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Itu teladan Rasulullah. Saya akan maafkan. Nah, ini yang disebut kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amala mabadahu. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, wa amala lima ba'dal maut. Dan orang yang beramal untuk bekal setelah maut, setelah kematian. Jadi Nabi yang bilang tuh, 2 tanda orang cerdas itu, pertama orang yang bisa mengekang hawa nafsu, yang kedua orang yang rajin-rajin nyiapin bekal untuk amalan setelah mati. Jadi mati itu bisa dirancang, Pak. Modelnya bagaimana, jenisnya kayak apa, itu kita yang rancang. Masalahnya adalah, pertanyaannya, apakah mudah kita ini mati dalam keadaan husnul khotimah? Karena kunci husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan muslimun, itu husnul khotimah. Masalahnya kita ini belum ada kejelasan ini. Model mati kita bagaimana, cara mati kita di mana, tempat mati kita bagaimana, kan belum ada kejelasan tuh.
Karena itulah satu di antara kunci pokoknya kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah kita bisa beramal dengan amal kebaikan sampai akhir hayat. Ini yang disebut dengan istiqomah. Soalnya istiqomah itu gak gampang, Pak. Ada orang yang semangatnya cuma sesaat aja. Lagi rame dia ikut berbuat baik, orang berbuat baik dia ikut berbuat baik. Giliran orang berbuat buruk dia juga ikut berbuat buruk. Ada yang begitu. Nabi yang bilang tuh. Nabi yang menyampaikan. Kata Nabi, jangan kalian itu jadi orang yang suka ikut-ikutan, kata Rasulullah. In ahsanan nas ahsan. Kalau orang lain manusia berbuat baik, kami berbuat baik. Wa in zalamna zalamna. Giliran orang manusia berbuat zalim, kamu juga ikut berbuat zalim. Itu jangan begitu, kata Nabi. Masalahnya istiqomah itu memang amal tersendiri, Pak. Istiqomah itu amal tersendiri. Khusus orang-orang yang setiap saatnya itu dia bisa mengerjakan kebaikannya sampai ada nanti Allah kirimkan tanda-tanda kebaikan itu menjelang kematiannya. Makanya istilah husnul khotimah itu definisinya kata para ulama adalah khusus untuk orang-orang yang ikhlas di dalam amal dan istiqomah baik lahir maupun batin sampai ajal menjemput. Definisi mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu adalah orang yang setiap saat itu dia bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan tiap saat, dan dia bisa menjaga kebaikan itu. Yang susah itu menjaga kebaikan itu, hanya mengharapkan wajah Allah ketika beramal ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang sulit tuh. Itu yang sulitnya luar biasa tuh. Kadang-kadang kita ini kan mau berbuat baik kalau ada yang nemenin berbuat baik. Kalau sendiri orang nggak melihat, kita kemudian jadi orang yang susah sekali berbuat baik. Kalau ada kita mau melaksanakan sholat di rumah, kalau nggak ada yang nemenin kita malas juga sholat. Kalau nggak ada yang lihat kita nggak semangat. Nah yang kayak begitu tuh, Pak, ini adalah tanda-tanda di mana kita ini akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan istiqomah sampai ajal menjemput. Ada orang yang mau bantu, bahkan di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu itu suka nyebut-nyebut sedekah kamu, ya, sampai nyakitin orang yang menerima sedekah. Kalau diterjemahkan terlap, bukan begini. Lu gak ada terima kasihnya sama gua, bukan begitu. Itu terjemah terlapnya. Lu udah mau bantuin, lu susah, itu terjemahnya. Tapi kadang-kadang ada praktiknya yang harus bil manni wal adha. Ini kata para ulama, bahkan ada yang mengatakan dulu orang yang kita bantu, dia susah, tiba-tiba kita bantu, terangkatlah ekonominya. Begitu naik, dia ini orang yang ngerti agama seumpama. Tiba-tiba yang membantu ini melanggar hukum agama, dinasehatin sama dia. Dia sebenarnya udah nahan-nahan karena nggak enak. Namanya dia pernah bantuin, mau dinasehatin gimana ya rasanya kan gitu tuh. Tapi dia sayang sama orang ini. Dinasehatin, begitu dia nasehatin galak dia. Ya. Dia udah ngejaga tuh keikhlasannya ketika membantu orang itu. Dia udah jaga, bisa 10 tahun dia jaga itu. Dalam hitungan detik, Pak, dalam hitungan menit, di ujung akhir hayat dia, tiba-tiba dinasehatin sama tuh orang, kemudian muncul tuh sifat bil manni wal adha, sampai kemudian sifat mengungkit kebaikan yang pernah dia buat. Nah, ini yang susah. Kamu sekarang udah berani ya nasihatin saya? Nggak ingat dulu waktu susah. Nah, gitu ya. Ini yang susah yang kayak begini nih, ngejaga keikhlasan sampai akhir hayat. Kalau cuma menjaga keikhlasan sesaat, itu gampang. Setiap orang bisa melakukan itu.
Tapi menjaga keikhlasan itu tidak terpancing dalam situasi kondisi apapun. Ketika orang ini melakukan apapun kepada dia berusaha menyembunyikan kebaikannya, jangan sampai kemudian dimunculkan yang menyebabkan pahala orang itu hilang. Ya gitu Pak. Nggak puas sampai di situ, dia obrolin sama orang-orang. Sekarang udah mulai sok-sok ngasih tahu orangnya. Dulu lagi susah. Boleh dia mulai habis, bukan cuma habis amalnya, bahkan dia transfer itu pahala ke orang yang dibicarakannya. Mulai gimana sana kemari. Susah Pak menjaga keistiqomahan, menjaga yang kayak begitu aja itu susahnya bukan main. Praktek ini juga sama ketika bapak berbuat baik pada istri, pada anak. Kalau ini nggak bisa dijaga keikhlasan kita, begitu nyeleweng sedikit, begitu susah sedikit, kemudian kita merasa bahwa kita sudah berbuat baik. Waktu ekonomi lagi tinggi-tingginya, suami istri bagus begitu, istri aman-aman aja, anak aman-aman aja. Begitu ekonomi jatuh, ya, ekonomi sedang di bawah, habis kena PHK, tiba-tiba mulai turun tuh kewibawaan si suami di hadapan istrinya. Kan banyak yang begitu. Mulai kemudian selama 20 tahun dia memberikan nafkah, memberikan rumah, membahagiakan anak istrinya. Tiba-tiba begitu disinggung sedikit sama istrinya, mulai muncul sifat angkuh dan sombongnya. Ya, kamu nggak ada terima kasih, udah 20 tahun loh kamu itu saya bahagiain. Kan susah menjaga istiqomah tuh, Masya Allah. Nahan diri itu, bersabar atas semua keburukan yang Allah berikan kepada kita, ujian yang berat sekalipun kepada kita. Jangan sampai terucap sesuatu yang membuat nilai pahala baik kita itu jadi hilang. Ini sulit Pak, Masya Allah. Karena itulah perkara husnul khatimah itu perkara khatim, perkara yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kita akhir dari kehidupan kita. Tapi yang jelas Nabi SAW mengatakan, innama a'malu bil khawatim, sesungguhnya segala amal itu dinilai dari amal penutupnya. Jadi amal sebagus apapun, tapi kalau akhir penutupnya buruk-buruklah dia. Amal seburuk apapun, tapi akhir penutupnya baik-baiklah dia. Itu yang dimaksud dengan innama a'malu bil khawatim. Dan ketika mati Pak, ketika mati itu jenis tipe orang mati itu cuma dua, kata Nabi. Ada dua tipe aja. Satu kali ada jenazah lewat di hadapan Rasulullah, kemudian Nabi SAW menunjuk jenazah itu sambil mengatakan kepada para sahabat, al-mustarihul mustarihun. Ya, jenazah itu, mayit itu kalau udah mati, kata Nabi, itu kalau nggak istirahat, diistirahatkan, mengistirahatkan banyak orang. Jenazah itu kalau udah mati, kalau nggak istirahat, mayit itu kalau udah mati, kalau nggak istirahat, kalau nggak mengistirahatkan banyak orang. Dua tipe aja, jenazah itu cuma dua tipe aja Pak. Tipe yang pertama nih, yang istirahat, dia ini tipe orang soleh. Ya, hidup di dunia ini capek. Ya, dia ibadah capek, sholat ke masjid capek, puasa capek, gitu ya. Kemudian ngerjain haji lelah, cari nafkah buat anak istri lelah. Begitu dia wafat, begitu dia meninggal, istirahat. Nah ini tipe orang yang matinya dalam keadaan husnul khatimah. Dia istirahat aja, istirahat, nunggu jadwal di mana nanti Allah bangkitkan semuanya. Allah bangkitkan semuanya setelah apa? Setelah dihisab Pak. Mau dia sesoleh apapun tetap dihisab. Gitu. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada putranya sebelum meninggal, ya, ketika menjelang Umar bin Khattab meninggal, apa kata Umar bin Khattab, wahai putraku, biasakan saja kain kafan, karena kalau aku baik di hadapan Allah,
Kalau aku bagus di hadapan Allah, maka Allah akan lapangkan kuburku sejauh mata memandang. Gitu ya. Tapi sebaliknya, apabila aku buruk di hadapan Allah, Allah akan menyempitkan kuburku sampai tulang-tulang rusuk remuk. Ini pesan yang luar biasa dari Umar bin Khattab kepada anaknya, bahwa cover gitu ya, tampilan luar ketika kita hidup dia nggak penting amat gitu. Mau bentuknya kayak apa? Yang penting kita ini pada dasarnya beriman istiqomah sampai akhir hayat kita. Mau kita miskin, mau kita kaya, itu bukan ukuran. Inna akramakum innallaha yatqakum. Sesungguhnya takwa itu menjadi ukuran. Begitu dia mati istirahat. Kok dihisab? Bukankah nanti ada yaumul hisab? Nah, ini sering banyak yang nanya begitu. Kok di alam kubur sudah dihisab? Padahal urusan hisab itu nanti ketika ditanya di yaumul qiyamah. Di alam kubur itu yang ditanya itu bukan amal, yang ditanya iman. Itu di alam kubur. Kamu tahu jawaban para ulama hampir sepakat. Di alam kubur nanti yang ditanya bukan perkara-perkara amal, Pak. Yang akan ditanya di alam kubur itu adalah perkara-perkara iman. Man rabbuka, itu iman. Ya. Man nabiyuka, man dinuka, itu perkara-perkara iman yang ditanya. Nanti begitu di yaumil hisab, maka yang ditanya oleh Allah adalah perkara amal. Makanya orang soleh ini begitu mati dia istirahat karena dia tentrem menunggu setiap jawabanmu. Karena nanti nggak bisa disogok, Pak. Mukanya bengis kalau dia berhadapan dengan orang yang zalim. Mukanya menjadi sangat cantik dan sangat indah ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang soleh. Gitu ya. Di alam kubur ini orang soleh itu kalau mati dia istirahat dari penatnya kehidupan. Bapak berangkat tiap hari 5 kali sehari, sholat 5 waktu, masih kan capek tuh. Berangkat lagi yang capek itu kalau udah ba'da maghrib nggak ada kajian, pulang baru juga duduk ke kantor udah ada di sana gitu. Balik lagi tuh. Jaga keistiqomahan itu tuh nggak gampang, Pak. Apalagi rumahnya rada jauh, ada dekat masjid masih penting, rumah rada jauh. Baru dia duduk udah ada di sana, kan gitu. Dia datang lagi ke masjid. Capek nggak? Capek, lelah. Begitu dia meninggal istirahat. Gitu. Ada yang kedua, tipe yang kedua kata Nabi, wal mustarihu minhu. Ada tipe yang orang lain yang pada istirahat begitu dia meninggal. Mengistirahatkan banyak orang. Bahkan kata Nabi bukan cuma orang yang pada istirahat, ya. Alam istirahat, pohon istirahat, binatang istirahat. Begitu orang meninggal, Fir'aun banget kali ya. Begitu meninggal, orang-orang pada mencapai innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sekampung mencapai alhamdulillah, mampus juga orang. Emang begitu. Tunggu kapan orang mampus kan? Mampus itu kan jadi orang mati itu, ya, orang mati itu begitu. Ini tipenya tipe al-badum wal-bangor, ini tipe orang begini. Ya. Tipe orang tengil dalam urusan agama, dia main-main terhadap urusan agama, gak serius. Agama itu serius, Pak. Jangan main-main dulu. Banyak orang sekolah di Palu, orang TK atau gimana, dia paling main mulu sampai begitu dia belajar agama maunya yang main-main juga. Dianggap agama itu lelucon, agama itu main-main. Begitu dia lecehkan agama, dia mati, orang lain sekampung. Awalnya begitu dia belum meninggal, semua orang dibikin susah. Ibunya susah, kakaknya susah, adiknya susah. Ini kelakuan itu orang zalim ini. Bahkan yang susah itu bukan cuma orang, binatang susah. Ya, lihat di rumah binatang, susah itu kan. Makan juga jadi pas-pasan, orang yang kurang darah, ada yang datang. Gara-gara orang ini biar kerok. Bikin rusuh begini nih orang yang zalim ini, yang konspirasikan seumpamanya pokok konspirasi, hati-hati. Yang kayak begitu mati,
tenang, sedunia istirahat gara-gara itu. Nah, oleh karena itu para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada dasarnya jangan sekali-kali kita ini meminta kematian, gitu ya. Kecuali memang dalam situasi kondisi dan doa-doa yang sebagaimana diajarkan Nabi boleh lah. Jangan susah sedikit atau mati aja bilang ya Allah, ya jangan begitu. Lo orang yang putus asa ya. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang putus asa. Allah nggak suka. Udah bertahun-tahun dia jaga sholatnya, dia jaga hajinya, dia jaga puasanya, kena tertimpa penyakit, masuk rumah sakit. Di rumah sakit sopan aja berdumul mulu. Udah kawan mati aja, usah mati aja. Jangan minta mati, kecuali sebagaimana doa yang diajarkan Nabi SAW. Nabi pernah mengajarin doanya begini: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li. Kata Nabi, ya Allah, hidupkanlah aku apabila hidup itu lebih baik bagiku. Ya. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Dan wafatkanlah aku apabila kematian itu lebih baik bagiku. Nah, yang kayak begini boleh. Yang kedua, itu kata para ulama, doa itu pun juga boleh diucapkan ketika dalam kondisi yang amat sangat kritis lah. Oh, lagi masih tentram-tentram jangan minta mati lah. Apalagi nabrak-nabrak penyakit sengaja, nggak apa-apa, makan aja sikat aja udah mati udah boleh, gitu nggak boleh. Boleh begitu nggak boleh. Sebab apa? Mati itu musibah paling besar lah bagi manusia, betul nggak? Musibah paling besar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah Al-Maidah 106, "Fa'asabatkum musibatul maut." Lalu kamu ditimpa musibah yang paling besar, yaitu kematian. Mati itu musibah paling besar. Cuma kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tadhkirah, beliau mengatakan ada musibah yang lebih besar dari mati, ada. Kata muridnya, apa wajah? Yang pertama, musibah yang lebih besar dari kematian itu orang yang suka lupa mati. Ada yang gitu lah. Orang lupa mati ada apa? Orang mana itu? Orang kampung mana itu? Kata ingat sama-sama aku, kejar aja dunia. Sekena-kenanya aja udah, sikat aja yang ada, haram bodoh amat. Mati masih lama. Jangan dia udah beli pil anti malaikat maut kayaknya. Itu diminum malaikat maut udah dekat kali gitu ya. Namanya duit kan, dia ngerasa dia punya banyak duit, dia bisa melakukan segala sampai dia lupa mati. Ini musibah yang lebih besar dari mati itu sendiri, Pak. Kalau lupa mati. Yang kedua, nggak peduli sama mati. Ada orang yang nggak peduli sama mati kan? Dia hidupnya monoton aja. Terakhir udah bodo amat, nggak mikirin atau mati. Ada gitu. Dia nggak merancang, dia nggak nyiapin anak-anak yang soleh supaya nanti dia jadi tabungan, jadi deposit di hadapan Allah. Dia nggak nyiapin ini tanah wakafnya, dia nggak nyiapin apapun, dia nggak rancang sama sekali. Itu namanya nggak berhenti mati. Atau dia mati, bekalnya nggak cukup, di tengah jalan kesesat dia, gitu ya. Karena perjalanan yang harus punya bagi kita orang-orang yang beriman. Atau yang paling minim itu jangan mikirin. Kadang-kadang mikirin kalau lagi di majlis begini doang. Sampai rumah begitu bercengkrama. Nah, ini masih tingkatan yang masih lazim. Kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat. Nah, kayak gini masih lazim. Karena dulu sahabat Nabi juga kadang-kadang suka begitu juga. Salah satunya adalah Hanzalah. Hanzalah ini sampai-sampai di rumah dia merasa orang munafik. Sampai dia lari ke tempat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya hai Abu Bakar, Hanzalah ini munafik. Kenapa? Saya ini kalau lagi di majlis masih begini, oh Allah kayaknya surga neraka kelihatan. Semangatnya berapi-api betul. Tapi begitu jauh dari Nabi, jauh dari Rasulullah, jauh dari majlis-majlis ilmu, pulang ke rumah, saya main dengan anak istri, bercengkrama dengan anak istri, lupa lagi loh. Abu Bakar merasa, kayaknya saya juga ada juga begitu tuh. Apa iya saya munafik? Lari dari Rasulullah, kasih jawaban, minta jawaban dari Rasulullah. Kelas Abu Bakar aja kadang-kadang ada Pak, apalagi mulai kita.
Kelas Abu Bakar aja kadang-kadang ada tuh, kadang-kadang kalau ingat kalau ingat surga ya Allah. Tapi masalahnya begini Pak, di kita itu kadang-kadang beda dengan sahabat. Spirit diingat matinya kadang-kadang beda Pak. Kita tuh ingat mati tiba-tiba deproduktivitas ini masalah. Kita tuh begitu ingat mati malas apa-apain, betul nggak? Begitu ingat mati ya Allah, Allah dan Mentara Nabi mengatakan amalu ummati ma baina as-sittin was-sab'in wa aqdahu min umur ummati ma baina 60 ya Allah. Mentara Nabi ingat mati tuh. Terus besoknya ditanya sama bini, Mbak, kalian kerja? Mati nih gua. Ini namanya deproduktivitas nih. Masalah kita di situ kadang-kadang. Semangatnya jadi turun gara-gara ingat mati. Kalau sahabat beda. Sahabat Nabi itu begitu ingat mati, semangat kerja makin menjadi-jadi gitu. Mana buktinya tuh? Romawi Persia jatuh, tumbang di tangan para sahabat Nabi itu karena mereka kebanyakan ingat mati tuh para sahabat Nabi. Betul kan Pak? Mereka tuh kalau udah ingat-ingat mati itu kayak ngawang-ngawang, tahu kan? Betul. Makanya di zaman tabi'in sampai ada di antara mereka yang suka di belakang rumahnya ada sebidang tanah, digali kuburan sendiri tuh. Begitu mulai maksiat, begitu mulai hati mulai rada sedikit keras, ya nangisnya susah, tahajud susah, dia masuk tuh ke itu, ke liang lahat itu. Dia tidur, dia renungi, dia muhasabah. Ya kalau masih ada tanahnya nggak boleh juga begitu. Boleh sampai jangan dah, yang ada rumah anak dia takut. Itu para sahabat Nabi begitu ingat mati, mereka semangat kerjanya, semangat jihadnya, semangat dakwah itu berlipat-lipat kekuatannya. Dan mereka itu kalau udah ingat mati itu, kalau kita pernah dengar orang-orang, mohon maaf ya, orang tasawuf, orang sufi, orang zikir sampai itu sahabat Nabi bisa lebih dari itu. Kalau udah ingat mati itu mereka ingat surga, ingat neraka, wah luar biasa Pak. Itu lagi mati segini Pak, Rasulullah. Ya lagi maju sendiri, tiba-tiba ada anak muda persis di samping Nabi, bluk meninggal. Kalau sahabat kirain pingsan, Nabi pegang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah pandangan matanya kan tidak sama dengan pandangan mata kita, ya. Bahkan ketika mengimami sholat saja, Nabi tahu itu siapa yang datang dari belakang, siapa yang di sop kanan, siapa yang di sop kiri. Walaupun Nabi menghadap ke arah kiblat, Nabi tahu pandangan Nabi lebih tajam daripada pandangan kita. Nabi diberitahu apa penyebab kematian Nabi. Ya, Nabi pegang bagian lehernya sampai mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah wafatnya. Kak gitu, semajis pakai Pak, tiba-tiba dia meninggal. Kamu gak usah takut, tenang aja kalau usah mati. Gak usah takut gitu, kalau usah mati, mau dimana kayak syukur kita mati di masjid ya. Kata Rasulullah, kalian tahu kenapa Nabi dia mati? Kenapa ya Rasulullah? Dia mati ini karena saking rindunya terhadap surga. Jadi jangan heran kalau ada orang mati karena cinta itu, paham maksudnya? Pernah lihat ya Pak? Dia mati gara-gara cinta. Saking mikirin ini orang yang dicinta itu sampai badan kurus, gak makan segala macam, gak mati Pak bisa. Itu bisa Pak. Jadi putus cinta itu bisa menjadi penyebab kematian juga Pak. Itu urusan hati Pak. Cuman ada nggak anak muda mati karena rindu surga zaman sekarang, ada nggak gitu? Oh, yang ada mati nyemplung di apa namanya di got lagi sakau, dari sekarang itu, ya ada yang macam-macam ya Allah ya Karim. Zaman Rasulullah Pak, ada orang yang sampai mati saking dia ada rasa rindu yang dalam sekali terhadap surga Pak. Karena saat itu Nabi sedang membacakan surat Al-Qalam. Ini Bapak baca surat Al-Qalam itu ayat 1 sampai selesai itu nanti cerita tentang surga, cerita tentang neraka, itu ceritakan semua itu dalam surat Al-Qalam itu surat 68 itu. Makanya Imam
gila ya, mati dalam keadaan ibadah kepada Allah itu adalah kematian yang sangat indah, luar biasa. Dulu almarhum bapak saya ketika ceramah di mana-mana, salah satunya Mas Al-Bukhari itu pernah dulu. Itu satu hal yang paling dia rindukan itu Pak, itu mati dalam keadaan menyiarkan agama Allah, kemudian membuat orang-orang kafir itu begitu benci, kemudian ditembak jidatnya itu, lagi khutbah mengajarkan agama Islam, mati ketembak. Nah, itu kematian model begitu Pak, itu kematian yang paling dicita-citakan almarhum bapak saya dulu. Insyaallah. Tapi ujung-ujungnya mati karena penyakit juga Pak, gitu ya. Kayak Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan, wah pokoknya saya pengen mati syahid, hidup saya pokoknya di medan perang. Tuh Khalid bin Walid Pak, sampai begitu meninggal itu 80 besetan pedang, bekas besetan pedang itu Khalid bin Walid Pak. Yang ada di isi kepala Khalid bin Walid itu taktik dan strategi perang aja semuanya. Sampai-sampai dia lupa bagaimana menguasai Al-Quran. Iya, itu pernah ditegur itu sama Abu Hurairah dan imam di sholat. Karena sudah jadi tradisi kalau di dalam teori perang itu Pak, sudah jadi tradisi kalau dia jadi kalau dia jadi komandan perang, dia mesti mimpin imam sholat, dia mesti jadi gubernur. Itu sudah tradisi Islam. Satu kali kalau mimpin imam sholat, baca Fatihah salah. Begitu selesai, ditegur sama Abu Hurairah. Abu Hurairah kita tahu Abu Hurairah, gitu ya. Orang yang sangat fakih di bidang hadis. Abu Hurairah, kamu ini kenapa? Masa baca Fatihah aja salah gitu ya? Kamu kemana loh, Bapak? Ini Khalid bin Walid itu bukan orang yang angkuh Pak, dinasehati galakkan dia gitu. Enggak, kata Khalid, iya ya Allah, isi kepala saya ini udah mikir strategi tempur tiap hari sampai lupa saya menghafal Quran gitu ya. Tapi itu yang ngelurusin Abu Hurairah. Salahnya versi Abu Hurairah, bukan salahnya versi kita. Kalau salahnya versi kita ya paling beda-beda tipis lah gitu ya. Kalau versi Abu Hurairah kan ketat gitu ya. Udah bagus aja kayak kita, kayak udah keren banget di depan Abu Hurairah udah bagus. Kalau yang mau pengen mati medan tempur Pak. Sebuah medan tempur dia udah jelajahi semuanya. Yang namanya Romawi Persia, kalau udah dengar komandan Islam yang mimpin Khalid udah gemeteran itu Pak, pasti menang. Makanya kok pasukannya itu kalau udah yang di depan Khalid bin Walid udah pasti menang. Udah begitu tuh akhirnya semacam muncul terbersih ada siri kecil gitu ya. Ini yang dikhawatirkan Umar bin Khattab. Kata Umar, dah ini repot ini kalau terusin, udah ganti aja Khalid bin Walid gitu. Tapi Umar karena Allah gantinya, Khalid yang dipecat karena Allah, Abu Ubaidah penggantinya Khalid bin Walid karena Allah. Jadi semuanya karena Allah, urusan gampang selesai. Lah kita ini Pak, gara-gara kita ini orang Islam banyak ributnya karena apa-apanya bukan karena Allah. Jadi ribut mulu karena kelar-kelar masalah. Ngurusin ruang kotak sodako ada ribut, ngurusin ini ribut, ngurusin itu ribut, bangun masjid ribut, berantem mulu, kelar kagak gitu. Kenapa? Karena di hati kita bukan Allah masalahnya. Kalau Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, biar kata gesek kayak apa, tajam kayak apa bedanya, tetap Pak, karena dia Allah tujuannya masalah selesai. Mana bukti masalah selesai? Kata Allah ya udah diganti gak apa-apa. Cuma saya bilang ini kata Khalid bin Walid, ini Romawi 200.000, kita 30.000 di perang Arab waktu itu digantinya. Kita 30.000. Ini ente punya taktiknya nih kawan baru. Iya juga, kalau soal begini ente gak punya. Gimana loh? Wahai Abu Ubaidah, untuk kali ini saja serahkan jabatan komandan itu ke saya. Biar sampai selesai dulu. Abu Ubaidah tuh hatinya 28 Pak. Dia takut, kata Abu, ambil, saya kasih kamu sampai selesai tadi. Tempur, menang, perang gitu. Pakai cara-cara yang kalau bahasa anak muda sekarang itu anti mainstream gitu ya. Taktik dan strateginya karena mereka orang Romawi anti mainstream, dia anti mainstream. Kalau di Romawi, menang Pak. Selesai Pak urusannya. Di negeri-negeri Islam banyak yang ribut berantem antar kaum muslim, bahkan yang tembak-tembakan di Suriah kayak apa. Karena urusan hati itu gak selesai. Bukan Allah yang dituju
dalam perjuangan. Maka mudah-mudahan dengan kita bincang-bincang tentang kematian ini, setidaknya kita mulai melangkah satu demi satu amal soleh kita, yang dengan itu mudah-mudahan kita semua ditempatkan di posisi akhir yang baik. Insyaallah. Kita cukup karena sudah jelas isya, sudah break dulu. Mau tanya? Mau tanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, saya simpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama, satu di antara yang mesti kita persiapkan untuk menjemput kematian husnul khotimah adalah menghadirkan saksi-saksi yang baik di atas muka bumi. Yang pertama, satu kali jenazah lewat di hadapan Rasulullah, kemudian Nabi SAW mengatakan wajibat, wajib. Para sahabat, salah satunya Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah,
sampai masuk wajib tiap kali ketika jenazah itu ya Pak. Maka kemudian Rasulullah mengatakan wahada asnaitum alaihi syarran fawajabat lahu nar. Hada asnaitum alaihi khairan fawajabat lahu jannah. Yang kalian puji kebaikannya itu, maka wajib bagi surga. Yang kalian dan yang kalian sebutkan kejelekannya itu, maka wajib bagi neraka. Maka kemudian di akhir penutup Nabi mengatakan antum syuhada'u lillahi fil ardi. Kamu itu adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jadi kita ini menyaksikan bagaimana kehidupan seseorang, kanan kiri depan belakang kita, keluarga kita, bapak kita, anak kita, adik kita saksi. Kita pun nanti akan diberikan kesaksian pada orang-orang yang kita tinggalkan. Kalau kita berbuat baik istiqomah sampai akhir hayat kita, mereka memberikan kesaksian baik. Minimal 2 orang memberikan kesaksian baik. Saya bersaksi bahwa orang ini adalah orang baik, maka insya Allah wajibat dia masuk surga. Ya. Maka ini perlu Pak. Jangan sampai begitu kita meninggal, jangankan saksi baik gitu ya. Yang ada adalah saksi-saksi jelek. Begitu dia meninggal, emang nih, gua tahu banget nih gua jahat. Jangan sampai begitu lagi sampai Allah. Yang kedua, orang yang mati di medan, orang yang mati syahid, selain daripada medan perang, kan ada juga Pak ya. Ini juga husnul khatimah insyaallah. Nabi mengatakan orang yang syahid itu ada 5. Pertama, orang yang mati karena taun, karena wabah, ya. Yang kedua, orang yang mati karena menderita sakit perut. Orang yang mati karena tenggelam, orang yang mati karena tertimpa runtuhan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah yang perang jalan. Dan semuanya adalah para syuhada, mati syahid. Dan itu matinya husnul khatimah. Cuma syaratnya satu, bertauhid kepada Allah. Ya kalau mati ketimpa itu, kalau model Donald Trump nggak tobat, ketimpa runtuhan, tetap neraka Pak, jamin itu gitu. Ya, kata ketimpa tiang juga matinya gitu. Tetap kalau dia nggak bertobat kepada Allah, kalau dia bertobat kepada Allah, tertimpa tiang meninggal syahid insyaallah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, orang yang ini bagi para wanita, orang yang meninggal karena haid dan nifas atau karena melahirkan. Jadi insya Allah dia dicatat sebagai orang yang mati syahid. Jadi jangan kemudian para istri kemudian jadi takut punya anak. Ada program-program yang membuat seseorang itu jadi takut, khawatir punya anak banyak gitu ya. Ya walaupun banyak sedikit itu memang bukan ukuran Pak, bukan ukuran, karena banyak anak juga Nabi pernah negur, sedikit anak juga Nabi pernah memberikan fadilah tentang keutamaan banyak anak. Jadi bukan ukuran banyak dan sedikitnya. Yang paling utama yang mana? Yang banyak punya kualitas yang baik. Nah, itu yang paling penting. Tapi kita mengukur kalau istri kita, ya keluarga kita kayaknya nggak mampu nih kalau dikasih anak banyak gitu ya. Semua 2 aja kerjanya udah kayak punya anak 20 gitu, kerjanya ngamuk mulu di rumah gitu ya. Udah lagi jangan banyak kayak begini. Yang penting fokus membuat generasi yang baik. Insya Allah. Kalau dia matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, orang yang mati karena mempertahankan harta saat dirampas gitu ya. Kalau dia punya peluang untuk menyelamatkan nyawanya, ya selamatkan dulu. Tapi kalau dia tidak punya ruang untuk menyelamatkan nyawanya karena mempertahankan hartanya, insya Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang terakhir, orang yang menutup, orang yang menutup kehidupannya dengan amal soleh, maka orang tersebut mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah kayak gitu kan nggak bisa disetting Pak ya. Kita pengen begini tahu mati gitu ya. Tapi yang kayak gitu tuh lahir dari amal soleh yang istiqomah, amal soleh yang dilakukan secara terus menerus, istiqomah yang dengannya benar-benar menjadi sebab kita mati dalam keadaan istiqomah. Baik, cukup yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin ada satu atau 2 yang mau bertanya. Apa-apa? Silakan Pak Ayu. Apa-apa? Makanya pelan ya. Makanya pelan Pak. Bagaimana anak nanti yang menyatakan bahwa barang siapa mati akhir kematiannya ada
gimana prosesnya? Apa langsung apa tadi bilang istiqomah kepada gimana saja? Nabi mengatakan maqala la ilaha illallah dakhala jannah. Saya mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ada banyak penjelasan rincian dari para ulama tafsir, ada banyak penjelasan rincian dari para ulama ahli hadis. Ahli hadis ya, Pak. Kita kan ahli hadas. Dikit hadas kecil, dikit hadas kecil. Ini ahli hadis banyak menjelaskan gitu ya. Tentang hadis itu bahwa orang yang ketika dia mati mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada dua, ada